Kita harus berhati-hati jangan sampai memakan atau meminum makanan atau minuman yang diharamkan dalam agama. Dan kemarin sudah kita jelaskan tentang akibat dari memakan makanan yang haram atau meminum minuman yang haram. Nah, di sini akan diuraikan beberapa makanan yang diharamkan dan beberapa minuman yang diharamkan. Di antaranya disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 3. Di sini menjelaskan secara tekstual, secara nas tentang makanan dan minuman yang diharamkan, yang nggak boleh untuk kita konsumsi, tidak boleh untuk kita makan atau kita minum. Yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitah." Jadi langsung ada nas mengatakan hurrimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan membahas cabang iman yang ke-39. Dan ini cukup panjang uraiannya, sehingga akan kita baca secara berseri beberapa hari, yaitu tentang wujubut tawarru' fil mata'im wal masyarib. Wajibnya seseorang itu untuk berhati-hati dalam masalah makanan dan minuman. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala at-tasi'u wa thalathun. At-tasi'u tawi kang nomor 9 wa thalathuna lan 30 min syu'abil iman iku wujubut tawarru'i, wajibe merti-merti ngati-ngati fil mata'imi ing dalem pira-pira panganan, wal masyaribi lan pira-pira umben, wal ijtinabih utawa inuman, wal ijtinabi lan ngedoi amma saking perkara la yahillu kang ora halal minha saking al-mata'im wal masyarib. Liqaulihi ta'ala, karena dawai Allah ta'ala, hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu. Hurrimat dan haramaken alaikum ing atase sira kabeh apa al-maitatu batang, waddamu lan getih, walahmul khinziri lan daging babi, wamalan binatang uhilla kang den beleh li ghairillahi krana sakliyane Allah bihi, wal munkhaniqatu lan binatang kang mati krana kacekik. Wa qawlihi ta'ala qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuha aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bihi. Qul ngucapa sapa sira kabeh, qul ngucapa sapa sira la ajidu ora nemu sapa ingsun fima ing dalem perkara uhiya kang wis den wahyuaken apa ma ilayya maring ingsun muharraman ing perkara kang den haramaken ala ta'imin ing atase wong kang mangan ya ta'amuhu kang mangan sapa ta'im ing muharraman utawa ing ma illa ayyakuna kejaba yen ta ana apa panganan utawa iku maitatan rupa
batang audaman utawa getih masfuhan kang den ilekaken lahma khinzirin utawa daging babi. Fa innahu mangka sak temene ma iku rijsun najis au fiskon utawa kefasikan uhilla kang den sembelih li ghairillahi krana sakliyane Allah bihi kelawan ma. Wa qaulihi ta'ala innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuh. Innamal khamru sak temene khamr wal maisiru lan perjudian wal ansabu wal azlam itu juga sama, nanti kita jelaskan. Artinya salah satu jenis dari semacam perjudian iku rijsun najis min amali syaitan setengah sangking penggaweane setan. Fajtanibuhu mongko ngedohono sapa sira kabeh ing khamr wal maisir ila akhirih. Wa qaulihi ta'ala lan dawe Allah ta'ala yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir. Yas'alunaka pada tekan sapa wong akeh ing sira Muhammad 'anil khamri saking khamr wal maisirilan perjudian. Kul ngucapa utawa jawab sapa sira fihima iku ing dalem khamr wal maisir ismun utai dosa kabirun kang agung. Al ayatan narusna sapa sira ing ayat. Qul fa athbata mongko netepaken sapa Allah fiha ing dalem ayat al isma ing dosa. Wa qala fi ayatin ukhra lan dawuh sapa Allah fi ayatin ing dalem ayat ukhra kang weneh qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq. Qul ngucapa sapa sira kabeh innama harrama angin pestine ngaromaken sapa rabbi pangeran ingsun al fawahisha ing pira-pira perkara kang menjijikkan rupane ma perkara dhahara kang pertela minha apa ma minha sangking fawahish wa malan perkara batona kang ora pertela apa ma wal ismalan ing dosa wal baghya lan baghi wal baghya lan berontak bi ghairil haqqi kelawan tanpa hak. Fa harrama mangko ngaromaken sapa Allah al isma ing ism nassan kelawan nas. Wa yuqalu lan den ucapaken innal isma sak temene ism iku ismun jeneng min asma'il khamri saking pira-pira jenenge khamr. Wa yunshiduhu syaribtul isma hatta dhalla akli kadzakal ismu yadhhabu bil uquli. Syaribtu ngombe sapa ingsun al isma ing ism khamr hatta dhalla sehingga sasar apa akli akal ingsun. Kadzaka iku kaya mangkono ism al ismu utawi ism iku yadhhabu ilang apa ism bil uquli kelawan akal. Hadirin rahimakumullah, masih panjang. Ini baru beberapa ayat yang kita baca terkait dengan makanan dan minuman yang diharamkan, yang kita sebagai seorang muslim wajib untuk menjauhinya. Kita harus berhati-hati jangan sampai memakan atau meminum makanan atau minuman yang diharamkan dalam agama. Dan kemarin sudah kita jelaskan tentang akibat dari memakan makanan yang haram atau meminum minuman yang haram. Nah, di sini akan diuraikan beberapa makanan yang diharamkan dan beberapa minuman yang diharamkan. Di antaranya disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 3. Di sini menjelaskan secara tekstual, secara nas tentang
makanan dan minuman yang diharamkan, yang nggak boleh untuk kita konsumsi, tidak boleh untuk kita makan atau kita minum. Yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitah." Jadi langsung ada nas mengatakan hurrimat, diharamkan. Itu sudah pernyataan yang sangat tegas, yang tidak mungkin kemudian bagi seseorang untuk menyatakan bahwa perkara-perkara yang akan disebutkan itu halal. Karena memang ayatnya sudah menegaskan hurrimat, bahwa perkara-perkara berikut ini itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimakan ataupun diminum. Yang pertama adalah al-maitah, hurrimat 'alaikumul maitah. Diharamkan atas kalian bangkai. Al-maitah itu adalah bangkai. Nah, bangkai itu apa? Ini perlu kita pahami. Karena sebagian kita, kebanyakan kita, kalau menyebut bangkai atau dengan bahasa Jawanya itu batang, nah, itu konotasinya adalah bau yang tidak sedap. Nah, itu sehingga ada pepatah, serapi-rapinya seseorang menyembunyikan bangkai, maka akan tercium juga, akan ketahuan juga kalau di situ ada bangkai. Jadi kesannya kalau bangkai itu ya sesuatu yang busuk, sesuatu yang jelek, sesuatu yang baunya tidak enak. Tetapi sebenarnya bangkai tidak terkhususkan dalam syara, itu tidak terkhususkan untuk yang seperti itu. Tetapi maitah itu artinya allati zalat hayatuha bi ghairi zakatin syar'iyyatin, yaitu binatang yang hidupnya itu hilang dengan tanpa penyembelihan syar'i. Jadi binatang yang hidupnya hilang artinya mati, binatang yang mati dengan tanpa ada penyembelihan yang syar'i, itu yang disebut dengan bangkai. Maka meskipun misalnya sebuah binatang itu disembelih tetapi tidak sesuai dengan syar'i, maka itu tetap disebut sebagai maitah atau bangkai ini. Meskipun misalnya dia disembelih tetapi tidak memenuhi syarat-syarat penyembelihan dalam syariat Islam. Misalnya yang menyembelih itu adalah orang Majusi, yang menyembelih itu orang musyrik, yang menyembelih itu misalnya orang yang murtad. Dia menyembelihnya sudah sesuai ketentuan, yaitu urat jalan nafas dan jalan makan itu sudah terpotong. Sebenarnya dari sisi pemotongannya nggak ada masalah. Tetapi yang menyembelih adalah orang Majusi, orang musyrik, orang murtad misalnya, maka binatang sembelihannya itu hukumnya adalah maitah, bangkai. Meskipun kemudian dimasak dengan bumbu yang enak, rasanya lezat, itu adalah bangkai, gitu ya. Karena tadi saya katakan sering seseorang itu kalau baunya wangi tidak dianggap sebagai bangkai. Kalau rasanya nikmat, lezat, maka tidak disebut bangkai. Enggak seperti itu. Dalam syarak, pokoknya kalau binatang itu mati tidak dengan penyembelihan yang syar'i atau bahkan enggak disembelih sama sekali. Misalnya ada ayam kemudian tertabrak sepeda motor mati tanpa disembelih, itu namanya bangkai. Tapi ada juga tadi yang kedua, binatang itu misalnya ayam dia disembelih, tetapi yang menyembelih itu bukan seorang muslim, juga bukan ahlul kitab, maka
ayam yang mati itu meskipun sudah putus misalnya, yang harus putus dalam penyembelihan syar'i, maka tetap disebut sebagai bangkai. Kenapa? Karena syarat bahwa penyembelih binatang yang dihalalkan itu harus seorang muslim atau ahlul kitab. Nah, bahkan ahlul kitab ini pun kalau di dalam mazhab Syafi'i itu tertentu, yaitu orang Yahudi atau orang Nasrani yang dia memiliki nasab Yahudi dan Nasrani secara bersambung sampai pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapaknya Yahudi, mbahnya Yahudi, kemudian buyutnya Yahudi sampai sejajar dengan masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu sembelihannya itu sah dalam mazhab Syafi'i, dan sembelihannya tidak dianggap sebagai sebagai bangkai, sebagai maitah. Nasrani juga begitu. Nasrani yang halal sembelihannya itu apabila Nasrani itu bapaknya adalah Nasrani, mbahnya Nasrani, kakeknya Nasrani, kemudian buyutnya Nasrani, begitu seatasnya sampai masa Rasulullah semuanya Nasrani. Nggak ada yang muslim atau beragama selain Nasrani. Maka itu halal sembelihannya. Juga halal untuk dinikahi oleh seorang muslim jika dia adalah perempuan. Namun apabila Yahudi atau Nasrani itu misalnya baru bapaknya adalah misalnya muslim sementara dia Nasrani, maka kalau dia nyembelih binatang seperti ayam, kambing, sapi tidak sah. Jadinya adalah bangkai. Atau misalnya dia adalah Nasrani, bapaknya adalah Nasrani, mbahnya adalah muslim, atau mbahnya misalnya Hindu, Buddha, maka sembelihan orang ini itu dianggap bangkai, tidak sah sebagai sembelihan, sebagai dihukumi sebagai bangkai. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau orang-orang yang nyembelih itu orang yang murtad. Murtad itu seperti yang sudah kita sering sampaikan, tidak harus orang itu pindah agama. Dari Islam pindah ke Nasrani, pindah ke Hindu, Buddha, enggak. Tetapi seseorang apabila dia jatuh kepada kekufuran, baik itu kufur ucapan, kufur keyakinan, kufur perbuatan, meskipun secara resmi dia tidak berpindah dari agama Islam menuju ke agama yang lain, maka dia adalah murtad. Misalnya ada seseorang meyakini dalam hatinya bahwa Allah itu serupa dengan manusia, memiliki anggota badan, bertempat di atas aras, bersemayam di sana, maka orang seperti ini jatuh kepada riddah. Dia kalau menyembelih ayam, menyembelih kambing, maka hukumnya adalah bangkai. Kalau ada seseorang misalnya dengan lisannya kemudian dia mencaci maki Allah, mengingkari adanya Allah, mencaci maki Allah, mengatakan Allah zalim dan seterusnya, dengan lisannya dia mengatakan seperti itu, maka dia adalah murtad. Dan kalau nyembelih ayam, kambing, sapi dan seterusnya, maka sembelihannya itu adalah bangkai, tidak boleh untuk dimakan. Kalau ada seseorang misalnya dia dengan sengaja, tahu dan sengaja, kemudian menginjak-injak Al-Quran dengan telapak kakinya, atau mendudukinya dengan pantatnya dengan sengaja, dan dia tahu yang diduduki itu adalah misalnya Al-Quran, maka hukumnya dia murtad. Kalau dia menyembelih ayam, kambing, sapi dan semacamnya, maka sembelihannya itu adalah bangkai, maitah, haram untuk dimakan oleh seorang muslim. Nah, ini harus hati-hati, kita harus diperhatikan. Masalah daging itu harus lebih
berhati-hati dibandingkan dengan masalah-masalah makanan yang lainnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang perlu diingatkan bahwa menyembelih ini tidak harus dilakukan oleh seorang laki-laki. Ini tambahan faedah. Karena ada anggapan sebagian masyarakat bahwa yang menyembelih ayam itu harus laki-laki. Ada semacam seperti itu. Semacam anggapan keliru yang seperti itu. Sehingga kalau nggak ada laki-laki, ya nunggu dulu, kita tunggu bapaknya anak-anak, kita tunggu yang laki-laki untuk nyembelih. Nggak berani perempuan menyembelih, alasannya itu nggak boleh dalam agama. Itu tidak benar, anggapan itu tidak benar. Laki-laki pun, perempuan pun itu sah apabila dia menyembelih binatang ternak atau binatang yang halal untuk disembelih. Hasilnya itu tidak menjadi bangkai kalau memenuhi syarat-syarat sebagai sembelihan yang syar'i. Demikian juga tidak harus sudah balik. Kalau ada laki-laki atau perempuan, yang penting dia itu sudah mumayyiz, bukan anak yang umur 1 2 tahun, tetapi dia sudah mumayyiz. Mumayyiz itu min haitsu yafhamul khitab wa yaruddul jawab. Ketika si anak itu sudah memahami suatu pembicaraan, perkataan sederhana, jika ditanya dengan pertanyaan sederhana dia bisa menjawabnya, itu mumayyiz, maka dia pun sudah sah untuk menyembelih binatang. Hadirin rahimakumullah, ini sebagai tambahan yang perlu karena ada anggapan yang keliru di masyarakat bahwa yang nyembelih binatang itu harus perempuan. Padahal dalam syarak nggak ada ketentuan seperti itu. Meskipun umumnya yang melakukannya adalah laki-laki, karena umumnya perempuan itu nggak tega kalau melihat darah itu takut dan sebagainya. Tetapi sebenarnya nggak ada larangan. Nggak ada larangan. Artinya jika misalnya terjepit laki-laki nggak ada, pengen keburu makan ayam, sembelih aja. Nggak usah menunggu perempuan itu menunggu kaum laki-laki kehadirannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini beberapa ketentuan yang harus kita kita ketahui. Kalau membaca bismillah ketika menyembelih binatang ternak, maka di sini ada khilaf di antara para ulama. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu tidak masalah. Kalau seseorang itu muslim, kemudian dia menyembelih binatang ternak atau binatang yang halal untuk dimakan itu tanpa menyebut nama Allah, tanpa membaca basmalah, maka itu halal meskipun dia sengaja untuk tidak membaca basmalah. Yang penting dia tidak menyebutkan selain Allah, tidak menyembelihnya atas nama selain Allah. Kalau dia muslim kemudian dia langsung memotongnya, memotong urat jalan nafas dan jalan makan, maka itu sudah sah meskipun tidak membaca basmalah. Yang penting dia ketika menyembelihnya tidak diatasnamakan selain Allah. Tetapi ada dalam mazhab lain yang mengharuskan untuk membaca basmalah ketika seseorang menyembelih binatang ternak. Yang di binatang ternak yang kita maksud yang boleh untuk dikonsumsi, yang boleh untuk dimakan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang tadi kita sampaikan bahwa permasalahan sembelihan ini seseorang harus lebih berhati-hati. Harus berhati-hati dalam memakannya. Kalau seseorang itu ragu-ragu apakah daging yang ada di depannya
Daging yang dimaksud di sini apakah ayam, kambing, sapi, bukan terkhusus sapi. Karena dalam istilah di Indonesia ini, kalau daging itu adalah disebut untuk menyebut daging sapi. Kalau daging ayam, itu disebut ayam gitu saja. Biasanya kayak begitu. Nah, padahal ya sama-sama ada dagingnya. Nah, di sini kalau seseorang itu ragu, apakah daging ini telah disembelih secara syar'i atau tidak, maka seseorang haram untuk memakannya jika ragu-ragu. Jika seseorang ragu-ragu ini disembelih secara syar'i apa enggak. Misalnya seseorang dia berada di suatu daerah yang di daerah itu kebanyakan penduduknya bukan muslim. Kebanyakan penduduknya bukan muslim, misalnya. Maka di sini pasti akan muncul sebuah keraguan di dalam hati bahwa ini sudah disembelih secara syar'i atau bukan. Yang menyembelih ini muslim atau bukan. Nah, kalau seseorang kondisinya seperti itu, maka di sini dia tidak boleh memakannya sebelum dia memastikan bahwa daging yang ada di hadapannya itu adalah disembelih oleh seorang muslim dan dengan cara syar'i. Karena ada rumah makan tertentu, meskipun itu milik orang non-muslim, tetapi dia untuk sembelihannya, untuk ayam, kambing atau sapi yang disembelih, dia mewakilkan penyembelihannya kepada seorang muslim. Ada pekerja muslim yang ditugaskan untuk tugasnya, kerjanya adalah menyembelih binatang karena ini nanti akan dijual kepada muslim. Bisa jadi seperti itu. Nah, karena itu dipastikan kalau seseorang ragu-ragu, maka tidak boleh atau haram bagi seseorang untuk memakan daging yang dia ragu tentang status kehalalannya, apakah telah disembelih secara syar'i atau tidak secara syar'i. Tidak cukup seseorang itu hanya berlandaskan label yang ada. Label yang ada ditulis halal misalnya. Karena semua orang bisa membuat label itu dan bisa dipalsukan oleh seseorang. Khususnya apabila misalnya daging itu diimpor dari negara-negara yang penduduknya mayoritasnya itu adalah non-muslim. Diimpor dari sana. Nah, ini kan jadi terus ditulis di situ misalnya halal. Itu belum cukup untuk memastikan bahwa daging itu telah disembelih secara syar'i dan oleh orang muslim yang memenuhi syarat untuk menyembelih. Karena pernah kejadian ada daging kalengan. Daging itu adalah jelas-jelas daging babi. Tetapi ternyata di kalengnya ditulis di sana telah disembelih secara syar'i. Nah, daging babi meskipun disembelih secara syar'i itu ya tetap haram. Nah, tetapi karena orang itu ingin laku dagangannya, kemudian dikasih label daging babi, dikasih label halal. Nah, meskipun labelnya halal, kalau itu adalah babi, daging babi, maka ya tetap haram. Nah, maksud kita bahwa tidak cukup seseorang itu hanya berpedoman kepada label yang ada pada kemasan dari daging tersebut. Jadi itu jika seseorang itu ragu-ragu, karena keraguan itu muncul karena dia berada di tempat, di daerah yang mayoritas penduduknya itu non-muslim. Atau seseorang itu misalnya tahu ternyata pemilik dari rumah makan itu adalah non-muslim. Nah, di sini kan akan menimbulkan keraguan. Di situ dia harus memastikan dulu bagaimana penyembelihan dari daging yang dihidangkan kepadanya. Jika ternyata setelah ditanyakan, oh itu ada seorang muslim khusus yang menyembelihnya,
maka dia boleh memakannya. Jika tidak, maka tidak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, dalam ayat ini disebutkan al-maitatu wad-damu. Yang kedua adalah darah. Darah ini adalah juga haram untuk dikonsumsi. Baik darah di sini yang dimaksud darah yang masih berupa darah, maksudnya yang masih keluar dari sembelihan, misalnya disembelih sapi, disembelih dagingnya ditampung masih berupa cairan, maka nggak boleh itu diminum, haram hukumnya. Apa ada orang yang minum darah? Ya mungkin saja ada, mungkin saja ada. Itu di TV-TV itu, di film. Atau mungkin juga ada seseorang yang memang minum darah. Baik yang seperti itu masih berupa cairan, atau setelah kemudian apa istilahnya itu sudah diendapkan sehingga menjadi padat. Jadi apa namanya, ketika menyembelih ayam atau sapi ditampung darahnya, kemudian diolah menjadi gumpalan darah. Kalau di sini misalnya ada makanan namanya didih, itu adalah berasal dari darah, maka itu tetap haram untuk dikonsumsi. Jadi bukan hanya yang wujud cairan darah, tetapi darah yang asalnya cair kemudian menggumpal itu juga diharamkan untuk dikonsumsi. Hadirin rahimakumullah, dalam ayat yang lain itu disebutkan bahwa darah yang diharamkan itu adalah ad-dam al-masfuh, ad-damul masfuh, seperti dalam ayat berikutnya dalam surat Al-An'am itu disebutkan illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan. Kalau dalam ayat surat Al-Maidah itu hanya disebutkan khurrimat alaikumul maitatu waddam. Dam itu yang dimaksud diterangkan oleh ayat yang dalam surat Al-An'am, bahwa ad-dam yang dimaksud adalah damam masfuha, yaitu darah yang dialirkan, artinya darah yang mengalir. Darah yang mengalir di situ artinya adalah bukan termasuk yang asalnya mengalir kemudian menggumpal seperti didih tadi menjadi sebuah makanan, maka itu tetap hukumnya haram. Tetapi jika darah itu adalah memang sudah aslinya dari asalnya itu bukan tidak masfuha, tidak mengalir, maka itu tidak haram. Seperti hati misalnya, kabid. Pada ayam atau sapi itu kan ada hatinya itu tidak haram. Itu kan kayak darah, tetapi dia menggumpal. Dari asalnya memang dia menggumpal, bukan masfuh, maka hukum mengkonsumsinya itu adalah halal, tidak haram. Kenapa? Karena laisa masfuhan, karena dianggap yang hati itu bukan darah yang mengalir. Jadi memang di dalam rongga binatang itu memang diciptakan oleh Allah darah yang seperti itu. Maka apakah hati, kita menyebutnya hati ya, atau limpa, pokoknya yang ada yang wujudnya darah itu di dalam hati yang menggumpal itu, maka itu halal hukumnya baik dimakan dalam keadaan telah dimasak dulu terus dimakan, katanya enak kata sebagian orang, kalau saya nggak makan. Atau misalnya dalam keadaan mentah-mentah juga halal, misalnya habis disembelih diambil itu hatinya atau limpa kemudian dimakan langsung, itu juga halal.
meskipun itu tidak biasa di tempat kita. Tetapi jika ada yang melakukannya, dimakan mentah-mentah, maka itu bukan masalah. Yang penting binatangnya telah disembelih secara syar'i. Karena memakan daging itu kan tidak disyaratkan harus sudah dimasak. Kalau ada seseorang itu mau doyan makan daging mentah misalnya, ya tidak masalah. Tetapi pada umumnya kita ya dimasak terlebih dahulu, baru nikmat untuk dimakan bagi sebagian orang. Iya, bagi sebagian orang, karena tidak semua orang itu merasakan nikmat kalau dia memakan daging atau semacamnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan di dalam hadis, uhillat lakum maitatani wa damani. Dihalalkan bagi kalian 2 bangkai dan 2 darah. Tadi kita katakan bangkai itu apa? Haram untuk dimakan, tapi ada pengecualiannya 2. Darah itu juga haram, tetapi juga ada pengecualiannya 2. Yang pertama, bangkai yang halal itu adalah bangkai ikan. Bangkai ikan. Jadi kalau di lautan atau di sungai misalnya ada ketemu bangkai ikan, karena ikan itu juga nggak disembelih juga ya, nggak ada menyembelih ikan. Ada ikan sudah mati sehari 2 hari di sungai misalnya, kemudian dia ambil, kemudian digoreng, dimakan, itu boleh. Itu untuk ikan. Jadi bangkai ikan itu halal. Wal jarat, demikian juga bangkai belalang itu juga halal. Sedangkan darah itu adalah al-kabid wat tihal. Jadi hati dan semacam limpa yang ada di dalam rongga binatang, itu juga hukumnya halal. Karena dia bukan damun masfuh, bukan darah yang mengalir. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, aw lahma khinzirin, atau daging babi. Daging babi, lahma khinzir, daging babi. Termasuk disamakan dengan daging babi, ini adalah daging anjing. Ini bukan berdasarkan ayat Al-Quran, tetapi berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Babi ini najis, bahkan najisnya tergolong sebagai najis mughalladzah. Sama juga dengan anjing, itu najisnya mughalladzah. Apabila seseorang itu terkena najis anjing atau najis babi, maka mensucikannya itu berbeda dengan najis-najis yang lain. Dia harus dibasuh sebanyak 7 kali basuhan. Salah satu dari 7 basuhan itu dicampur dengan tanah. Itu kalau mensucikan najis babi, berbeda dengan najis-najis yang lain. Sehingga najis ini disebut sebagai najis mughalladzah, najis yang berat. Najis anjing dan najis babi. Daging babi yang diharamkan ini semua jenis babi. Karena babi ini juga berjenis-jenis. Baik itu babi liar, babi liar, atau babi ternak. Babi ternak. Ada babi ternak, banyak orang Sumatera yang menernak babi itu banyak. Ada babi liar. Babi liar itu yang ada di hutan itu. Yang ada di hutan. Itu biasanya kalau di daerah luar Jawa, di Jawa kayak sudah nggak ada, khususnya di tempat kita. Tetapi kalau yang ternak babi di Jawa ya banyak juga, nggak hanya di Sumatera.
Nah, nanti tersinggung yang Sumatera, yang di Jawa juga banyak yang beternak babi. Tetapi kalau di hutan-hutan di Jawa itu sudah kayaknya nggak ada babi lagi. Nah, untuk babi yang liar, babi yang liar haram untuk dimakan, babi ternak juga haram untuk dimakan. Ya kalau sebagian orang yang bukan Muslim itu mereka mengkonsumsi babi itu kan kayak kita mengkonsumsi daging sapi atau kambing. Sehingga kita memelihara kambing, memelihara sapi nanti biar bisa disembelih. Nah, mereka juga begitu, mereka karena mereka yang dikonsumsi daging babi, sehingga mereka juga memelihara babi. Ada babi itu yang warnanya, kalau babi liar misalnya babi hutan itu biasanya warna hitam. Nah, itu yang suka merusak tanaman orang petani. Nah, dirusak tanaman padi, tanaman sawit dan sebagainya. Ada babi yang jinak atau babi rumahan, atau ada babi diternak. Ada rumahan per orang punya 1-2 babi untuk persiapan nanti kalau sudah gemuk disembelih dan dimakan. Jadi memakan daging babi itu adalah diharamkan bagi umat Islam. Baik itu dimakan dalam keadaan mentah atau setelah dimasak, setelah dipanggang, dibakar, baik itu babinya disembelih atau enggak disembelih. Kalau mereka biasanya non-muslim, ada yang menyembelihnya, ada yang tidak disembelih, langsung ditusuk gitu saja mati, kemudian dipanggang, kemudian diolah. Hadirin rahimakumullah, itu sesuatu yang diharamkan di dalam Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebenarnya daging babi, ya, kemudian darah dan bangkai, ini 3 perkara ini itu adalah sesuatu yang diharamkan untuk dimakan, bukan hanya dalam syariat Nabi Muhammad SAW, tetapi juga dalam syariat nabi-nabi sebelumnya. Maka kalau sekarang ada orang yang mengaku mengikuti Nabi Isa atau Nabi Musa, tetapi mereka menghalalkan daging babi, menghalalkan darah atau bangkai misalnya, maka ini adalah sebuah penyimpangan. Karena 3 perkara ini, yaitu bangkai, darah, dan daging babi, itu sebenarnya telah diharamkan dalam semua syariat. Sehingga tidak boleh seseorang menghalalkannya. Kalau ada seseorang mengatakan bahwa daging babi itu halal, maka hukumnya bukan muslim. Dia telah menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan nas Al-Qur'an. Ayatnya kan sudah jelas, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Sudah jelas 3 jenis makanan ini diharamkan. Bahkan menggunakan bahasa hurrimat, telah diharamkan. Bahkan pengharamannya ini berlaku bukan hanya untuk umat Nabi Muhammad dalam syariat Nabi Muhammad, tetapi dalam syariat Rasul-Rasul sebelumnya. Sehingga keharaman 3 hal ini, yaitu bangkai, darah, dan daging babi, itu mujma' alaih, sudah pasti, bukan karena sudah ada nasnya dalam Al-Quran secara langsung. Ya.
Oh, karena itulah maka kalau ada seseorang kemudian mengatakan bangkai itu halal, atau seseorang mengatakan daging babi itu halal, maka dia telah jatuh kepada kekufuran. Kenapa? Karena dia telah mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah di dalam Al-Quran telah menegaskan hurrimat, telah diharamkan, tetapi dia mengatakan uhillat, telah dihalalkan. Bagaimana nih? Menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Hukum keharamannya 3 hal ini, yaitu bangkai, darah, dan daging babi, itu mansus dalam Al-Quran. Sehingga hukumnya mujma' alaihi, disepakati oleh seluruh umat Islam. Dan pastinya setiap umat Islam juga mengetahui tentang keharaman 3 hal ini. Apalagi daging babi, bangkai, semuanya sudah tahu tentang bahwa hukumnya adalah haram untuk dikonsumsi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus berhati-hati, jangan sampai mengkonsumsi makanan-makanan 3 hal tersebut. Kemudian wa ma uhilla li ghairillah. Yang keempat yang diharamkan berdasarkan nas ini adalah binatang yang uhilla li ghairillahi bih. Binatang yang disembelih untuk beribadah kepada selain Allah. Jadi menyembelih binatang untuk dipersembahkan kepada setan, untuk dipersembahkan sebagai penghormatan, sebagai pengagungan kepada selain Allah, kepada berhala misalnya. Maka di sini hukumnya adalah juga haram. Meskipun misalnya disembelih dengan memakai tata cara Islam, tetapi dia mempersembahkan sembelihannya itu kepada selain Allah. Jadi ketika dia menyembelih itu, dia mengatakan ketika menyembelih, misalnya kalau diucapkan dalam bahasa Indonesia, saya menyembelih sapi ini, saya persembahkan, dia mengatakan saya persembahkan kepada setan fulan, kepada jin fulan misalnya. Kalau di Jawa ini ada jin penunggu laut selatan misalnya, kemudian dia persembahkan, dia mengatakan misalnya saya persembahkan sembelihan sapi ini kepada penguasa, jin penguasa atau setan penguasa laut selatan, yaitu Nyi Roro Kidul misalnya. Dia langsung menyebut itu ketika dia menyembelihnya. Maka binatang yang disembelih dipersembahkan sebagai bentuk ibadah dan pengagungan kepada selain Allah, untuk mendekatkan diri kepada selain Allah, maka binatang yang semacam itu hukumnya haram untuk dimakan. Kalau pada masa jahiliyah itu kan ada berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik, seperti Hubal, seperti Manat, Lata, Uzza. Itu nama dari setan yang diwujudkan dalam bentuk berhala. Ketika itu mereka kalau menyembelih binatang itu dipersembahkan kepada setan-setan ini dalam bentuk berhala itu. Maka sembelihan yang diatasnamakan selain Allah itu hukumnya haram untuk dimakan, haram untuk dimakan. Nah, di sebagian daerah seperti di Jawa itu juga ada orang-orang yang menyembelih binatang tertentu, kambing atau sapi, biasanya sapi atau ayam juga ada, kemudian dipersembahkan untuk setan. Sehingga terkadang mereka tidak memakannya. Jadi dia disembelih kemudian dipersembahkan langsung kepada setan itu. Ini
yang disebut dalam ayat ini wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Kemudian yang terakhir yang disebutkan dalam surat Al-Maidah, sebenarnya bukan terakhir, hanya saja dalam kitab ini itu di ayatnya dipotong sampai di sini, yaitu wal munkhaniqatu. Al munkhaniqah itu artinya adalah binatang yang mati karena tercekik, bukan karena disembelih, tetapi karena tercekik. Nah, jadi lehernya itu ditekek atau dicekik sehingga kemudian binatang tersebut mati. Berarti dia bangkai. Ini sebenarnya penjelasan dari sebelumnya, karena dia tidak disembelih secara syar'i atau bahkan tidak disembelih sama sekali, maka binatang tersebut hukumnya bangkai dan haram untuk dikonsumsi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita juga harus berhati-hati. Ini mengingatkan kepada kita terkait dengan masalah penyembelihan. Pada masa sekarang ini macam-macam, terutama orang-orang yang jual ayam misalnya, jual daging ayam. Terkadang karena dia terburu-buru mengejar omset agar penjualnya antri lagi, terkadang tidak disembelih secara syar'i. Terkadang ditusuk lehernya saja, tidak dipastikan bahwa urat jalan nafas dan jalan makannya terpotong, langsung di situ ada air dilemparkan ke air. Sehingga sebenarnya matinya binatang itu, ayam itu bukan karena disembelih, tetapi karena tenggelam oleh air, nggak bisa nafas di air itu, sehingga kemudian akhirnya mati juga. Sehingga banyak ditemukan ternyata daging ayam lehernya itu ternyata yang harus terpotong itu belum terpotong. Ini satu harus diwaspadai kalau kita membeli daging ayam. Harus betul-betul dipastikan bahwa orang yang jualan itu memang paham tentang masalah makanan yang halal dan makanan yang haram. Atau ada lagi penyembelihan yang dilakukan dengan mesin. Dengan mesin, jadi ayamnya itu jalan sendiri di kantong, kemudian ada alat yang memotong lehernya ayam tersebut. Itu bagaimana hukumnya? Para ulama menjelaskan binatang yang disembelih pertama itu halal, meskipun dengan mesin, karena yang pertama itu berarti manusia, yang memetek itu pertama manusia, tetapi berikutnya itu adalah mesin. Yang menyembelih kan harus manusia muslim, sementara mesin itu bukan manusia dan ya tidak beragama, namanya juga bukan manusia, dia adalah benda mati. Sehingga itu tidak halal. Yang kedua, yang ketiga dan seterusnya itu tidak halal. Maka itu harus hati-hati. Sekarang di metode-metode penyembelihan yang modern, yang di Eropa atau yang di luar sana sudah banyak yang tata cara penyembelihannya seperti itu. Bahkan dia masih berupa sapi masuk ke dalam mesin, keluar sudah jadi daging irisan misalnya. Ketika masuk dia masih hidup sapinya, keluar sudah tertata rapi, bahkan sudah terkantongi masing-masing. Itu bagaimana ya? Tidak halal. Tidak halal binatang yang disembelih. Kalau memakai mesin dengan sembelihan, maka yang pertama itu yang halal, yang kedua dan seterusnya itu tidak halal. Hadirin rahimakumullah, waktu sudah habis, insyaallah akan kita sambung besok, masih terkait dengan makanan dan minuman yang haram ataupun yang halal. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.